Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihanan dengan akhir NIM 125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan infrastruktur TI dan komunikasi. Definisi dasar infrastruktur TI dan komunikasi. Apa itu infrastruktur TI? Infrastruktur IT adalah segala hal yang Anda perlukan untuk membangun dan menjalankan aplikasi perangkat lunak dalam suatu organisasi. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, komponen jaringan, sistem operasi, penyimpanan data, serta berbagai perangkat lunak yang digunakan organisasi untuk memberikan layanan IT dan menjalankan solusi perangkat lunak internal. Secara tradisional, manajemen infrastruktur IT sangat kompleks berkat persyaratan pembelian mandiri dan investasi awal yang besar. Infrastruktur ini juga memiliki kompleksitas pemeliharaan dan peningkatan yang harus dilakukan secara internal. Namun, sekarang kami memiliki komputasi cloud dan penyedia cloud pihak ketiga dapat sepenuhnya mengelola sebagian besar persyaratan infrastruktur IT. Organisasi memiliki fleksibilitas untuk memilih komponen infrastruktur yang ingin dibeli dan digunakan sebagai layanan. Apa saja komponen infrastruktur IT? Infrastruktur IT adalah sekumpulan semua perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan terhubung yang membentuk lingkungan IT organisasi. Setiap komponen infrastruktur IT menyediakan layanan yang berbeda dan menambah efisiensi sistem secara keseluruhan. Ada berbagai macam komponen yang membentuk seluruh sistem infrastruktur IT. Konsep dasar infrastruktur TI dan komunikasi. Infrastruktur TI atau teknologi informasi adalah komunikasi adalah fondasi yang mendukung pengelolaan dan pertukaran informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Contoh, pertama, komponen infrastruktur TI. Ada perangkat keras atau hardware, termasuk server, komputer, perangkat jaringan, router atau switch, dan perangkat penyimpanan. Lalu, perangkat lunak atau software, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak manajemen yang digunakan untuk mengelola dan memproses data. Selanjutnya ada jaringan, koneksi yang menghubungkan perangkat keras, termasuk LAN atau local area network, WAN, wide area network, dan internet. Selanjutnya ada komunikasi data, yaitu protokol, aturan, dan standar yang mengatur komunikasi antara perangkat seperti TCP atau IP, HTTP, dan FTP. Selanjutnya ada media transmisi saluran fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti kabel serat optik, kabel tembaga, dan gelombang radio. Tiga, ada keamanan TI. Keamanan jaringan, langkah-langkah untuk melindungi jaringan dari ancaman, termasuk firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi. Selanjutnya ada keamanan data. Perlindungan data dari akses yang tidak sah, kehilangan, atau kerusakan melalui backup, enkripsi, dan kontrol akses. Yang keempat, ada manajemen infrastruktur. Dalam manajemen infrastruktur ada manajemen jaringan, yaitu proses pemantauan dan pengelolaan jaringan untuk memastikan kinerja yang optimal. Selanjutnya ada manajemen sistem, pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan aman. Kelima, ada cloud computing. Dalam cloud computing ada layanan berbasis cloud, yaitu penyimpanan dan pengelolaan data yang dilakukan di server jauh, memungkinkan akses yang lebih fleksibel dan skalabilitas.
Lalu ada model layanan, termasuk LaaS, Infrastructure as a Service, atau PaaS, Platform as a Service, dan SaaS, Software as a Service. Yang keenam ada virtualisasi. Dalam virtualisasi ada virtualisasi server dan jaringan. Virtualisasi server membagi sumber daya fisik menjadi beberapa lingkungan virtual untuk efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik. Kalau virtualisasi jaringan, membuat jaringan virtual yang terpisah dari infrastruktur fisik untuk meningkatkan fleksibilitas dan keamanan. Selanjutnya yang ketujuh, ada Internet of Things atau IoT. Konektivitas perangkat menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data, meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Selanjutnya, 8 ada tren dan teknologi baru, yaitu kecerdasan buatan atau AI, penggunaan algoritma dan model untuk menganalisis data dan membuat keputusan otomatis. Lalu ada big data, pengelolaan dan analisis volume besar data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Selanjutnya ada evolusi dan pengembangan infrastruktur TI. Evolusi dan perkembangan infrastruktur TI dan komunikasi telah melalui beberapa era penting, dimulai dari mainframe hingga komputasi cloud. Setiap era menghadirkan inovasi baru yang meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kemampuan pengelolaan data dalam organisasi. Yang pertama, era mainframe dan komputer mini. Dari tahun 1999 hingga sekarang, dikenalkan oleh IBM dengan mesin seperti IBM 1401 dan 7090. Era ini menandai penggunaan komputer mainframe secara komersial. IBM seri 360 yang diperkenalkan pada tahun 1965 menjadi komputer pertama dengan fitur multitasking dan virtual memory. Komputer mini yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DSI muncul sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Yang kedua, era personal komputer atau PC. Dari tahun 1981 hingga sekarang. PC pertama kali diperkenalkan secara luas dengan kemunculan PC IBM pada tahun 1981. Meskipun awalnya menggunakan sistem beroperasi DOS, kemudian beralih ke Microsoft Windows, PC menjadi alat penting dalam bisnis. Penurunan penjualan PC terjadi karena meningkatnya popularitas tablet dan smartphone. Namun, PC tetap relevan dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada era klien atau server. Dari tahun 1983 hingga sekarang. Dalam model ini, desktop atau laptop klien terhubung ke server yang kuat untuk menyediakan layanan dan menyimpan data. Klien berfungsi sebagai titik akses pengguna, sedangkan server mengolah data dengan aktivitas jaringan. Model ini memungkinkan efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan data dan aplikasi. Baik. Selanjutnya, yang keempat ada era enterprise computing. Dari tahun 1990-an hingga sekarang, menghubungkan sistem yang ada dengan perangkat lunak yang terhubung ke internet, memungkinkan perusahaan untuk menjalankan berbagai aplikasi secara bersamaan. Era ini transmisi komunikasi dan kolaborasi antar sistem untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada era cloud dan mobile computing. Dari tahun 2000 hingga sekarang, memperkenalkan layanan berbasis cloud yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data di server jarak jauh. Smartphone menjadi perangkat utama yang menggantikan PC dalam banyak fungsi, menawarkan akses informasi yang lebih mudah dan fleksibel. Cloud computing memberikan skalabilitas dan efisiensi biaya bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya TI dengan lebih baik. Selanjutnya ada tren masa depan dalam infrastruktur TI. Ada kecerdasan buatan atau AI,
meningkatkan analisis data dan otomatisasi proses bisnis. Lalu ada Internet of Things atau IoT, mengunci perangkat fisik untuk meningkatkan efisiensi dan pengumpulan data. Selanjutnya ada keamanan cyber, fokus yang semakin meningkat pada pelindungan data dan privasi di era digital. Baik, kesimpulan dari PPT yang tadi saya jelaskan, infrastruktur teknologi informasi atau TI dan komunikasi merupakan fondasi penting dalam operasional organisasi modern. Infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang mendukung pengelolaan serta pertukaran informasi. Komponen pentingnya meliputi sistem perangkat keras, perangkat lunak, dan komputer, keamanan TI, manajemen sistem, komputasi awan atau cloud, virtualisasi, Internet of Things atau IoT, dan teknologi terbaru seperti AI dan Big Data. Pengembangan infrastruktur TI telah melalui berbagai era, mulai dari era mainframes, PC, client atau server, enterprise computing, hingga cloud dan mobile computing. Setiap fase membawa peningkatan efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan akses terhadap layanan TI. Di masa depan, tren seperti AI, IoT, dan keamanan cyber akan terus mendorong inovasi serta menuntut organisasi untuk terus beradaptasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.